ini enggak ya? Mboten wong ya cok nemen-nemen. Oke. Perut dikondisikan. Juga mati. Ngopi ngobrol pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para konco GJ. Salam GJ. Udah berapa bulan ini kita tidak bertemu. Sekian purnama juga sudah terlewati. Kembali kita bertemu kali ini pada podcast pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu podcast Ngopi, Ngobrol Pintar. Bersama kita kali ini adalah beliaunya Bapak Insinyur Toat Masruki, ST, SEAK, IPM. Betul, nggih, Pak? Siap. Siap, Mas Brio. Beliau ini adalah Ketua BPC Kota Blitar, BPC Gabensi Kota Blitar, juga Ketua PII Kota Blitar. Oh, Ketua BPC-nya tadi Gabensi Kabupaten Blitar. PII Kota Blitar ya, Pak? Ketua Ya, saya PII Kota Blitar. Ketuanya Mas Brio. Sekaligus juga beliau ini adalah koordinator narasumber pada acara kita ini, acara podcast Ngopi. Selain itu juga beliau ini adalah narasumber yang dimiliki oleh LSP GKK Jatim, terutama pada saat kita melaksanakan pembekalan pada kerjasama dengan dinas instansi terkait seperti BCKW dan sebagainya. Sekaligus beliau adalah asesor aktif pada LSP GKK Jatim dengan beberapa jabatan kerja yang disandang ya, Pak. Siap. Ada berapa? 5 ya, ada 5 SKK, Mas Brio. Assalamualaikum Giji. Pak Toat. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui ya, ini bagi para konco GJ bisa mengikuti acara ini melalui link Zoom secara gratis yang akan dibagikan pada flyer-flyer pada saat akan terlaksananya kegiatan ini. Selain itu, para konco GJ juga bisa ikut Zoom yang berbayar dengan klasifikasi para konco GJ, apakah itu mahasiswa, apakah pemegang KTA Katensi, ataukah pemegang SKK Katensi dan sebagainya. Dengan imbal balik nanti akan mendapatkan e-sertifikat dan juga akan mendapatkan poin yang terintegrasi dengan SKPK yang nantinya poin tersebut akan diakumulasikan dan dibutuhkan untuk perpanjangan SKK yang sedang disandang saat ini. Itu. Dan satu lagi, ini untuk para stakeholder yang ada, yang khususnya berkaitan dengan acara ini, kami membuka diri untuk mengadakan kerjasama sponsorship bagi kegiatan kita ini yang nantinya akan kami tampilkan pada acara podcast ini, dan detail tentang sponsorship tersebut bisa nanti menghubungi pada kontak person yang ada pada flyer. Kembali ke acara podcast. Pada podcast kali ini Bapak Toat mengangkat tema Gedung Koperasi Merah Putih, sebuah karya perencanaan gedung komposit. Jadi nanti konteksnya kita santai, Pak. Yeah. Apalagi ini bulan puasa. Yeah. Yang biasanya di depan ini rame makanan minuman. Ini yang sepi-sepi aja, Pak. Kita menghormati yang puasa. Ini yang pertama ya di bulan puasa ya, Mas Cak Gici ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya biasa panggil beliau Mas Brio. Mas Brio. Di posisi ini beliau menjadi Cak Gici. Monggo Cak Gici. Langsung aja Pak Toat, mungkin kita bisa memulai ngobrol kita tentang bangunan Koperasi Merah Putih. Mungkin kita tidak menilik ke bangunan itu sendiri, artinya dari segi pengadaannya atau segi cara mendapatkan paketnya dan sebagainya. Kita
khusus selaku aplikator atau pelaksana sebagai kita seorang profesional di jasa konstruksi, kita akan membincangkan ini dari sisi konstruksi ya, kita pelaksana. Jadi ngomong-ngomong santai tentang apa itu gedung Koperasi Merah Putih, tentunya yang berkaitan dengan gedung komposit itu sendiri. Ya, jadi untuk mengawali, sebenarnya apa itu gedung komposit sih, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih kru GC ya. Podcast ngopi. Podcast ngopi. Kalau ya dulu di awal mulai proses itu namanya GC ya. Kita GC sekarang kru ngopi ya. Ngobrol pintar. Terima kasih teman-teman semua. Apa yang sampaikan Cak GC bahwa sebetulnya filosofinya itu ketika kita belum masuk pada gedung komposit ya Mas ya. Pada gedung sebagai media untuk proses nanti di Koperasi Merah Putih. Jadi ini merupakan apresiasi luar biasa dari pemerintah Mas GC ya. Mas GC. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk participative development. Maksudnya bahwa bagaimana pemerintah, dalam hal ini negara, mencoba melibatkan, jadi menjadikan masyarakat ini menjadi subjek. Oh, gitu. Jadi masyarakat menjadi subjek dan menjadi berperan aktif. Contoh MBG ya. MBG. Ya, dengan kalau kita berbicara dari konteks konstruksi, dengan model dapurnya, ya sama sebenarnya cara filosofi dan prosesnya sama dengan Koperasi Merah Putih KMP. Yang kedua adalah KMP Koperasi Merah Putih. Dan Koperasi Merah Putih ini aplikasinya di setiap desa dan kelurahan seluruh Indonesia, harapannya begitu. Betul. Jadi bagaimana konteks participative development ini negara memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat terlibat dalam proses menjadi bagian dari proses private sector, menjadi berperan di bidang peningkatan kemampuan kapasitas ekonomi daerah, ekonomi lokal. Itu filosofinya yang kita bisa lakukan. Dasar pemikirannya itu sehingga ekonomi ini betul-betul menjadi kebutuhan. Ekonomi ini betul-betul menjadi bagian dari pergerakan masyarakat untuk menjadi bagian dari proses untuk selanjutnya bahwa masyarakat terlibat secara subjek langsung di dalam proses dalam konteks ini adalah perekonomian nasional berbasis desa dan berbasis kelurahan. Ya itu GC. Itu yang pertama konsep filosofinya. Yang kedua, pada konteks ini yang kita lihat bahwa model dan tipologi bangunannya itu semuanya kan sama. Baik ukuran, bentuk, warna dan semuanya. Konstruksinya, prototipenya, konstruksinya itu sama. Apakah itu bangunan itu terjadi di daerah kita yang multikultur dan multikultur dan multi latar belakang posisi, ada yang di pegunungan, ada di pantai, ya, ada geografis. Yang secara geografis, ada yang di pegunungan, ada di pantai. Jadi sehingga kenapa muncul gedung komposit menjadi bagian dari opsi teknologi ini? Betul. Nah, seperti yang sampaikan Cak GC tadi, kenapa harus menggunakan gedung komposit ya? Dari strukturnya ya. Karena satu, Mas GC, itu relatif lebih murah. Yang kedua, kecenderungan ketika kita berbicara proses waktu yang harus kita gunakan untuk mengerjakan lebih cepat. Yang ketiga, ketersediaan material ya, itu ada di semua wilayah kalau kita melihat itu. Jadi gedung komposit ini sebetulnya kombinasi ya Mas Rio, kombinasi satu atau dua atau lebih ya. Jadi kalau yang diaplikasikan di KMP Koperasi Merah Putih ini adalah struktur baja dan struktur beton menjadi baseline materialnya.
Jadi sehingga dari konsep itu dengan kondisi geografis kita, dengan kondisi cuaca kita sangat memungkinkan itu. Untuk dalam konteks masa waktu yang bisa lebih lama daripada material-material lokal yang ada. Gitu. Tapi mengapa kok Pak pemilihannya ke gedung komposit sendiri? Karena dari sisi teknis JGC bahwa jadi yang dilakukan ini opsi teknologinya yang dilakukan kombin antara beton dan baja ini. Jadi ada dua hal yang diterima yang diterima manfaat ketika kita menggunakan geosok itu. Yang pertama adalah ketika kita berbicara beton itu kemampuan tekannya jelas. Kemampuan tekannya jelas itu. Dia mampu menahan tekan. Kekuatan tekannya. Tergantung spesifikasi yang dilakukan kan berapa itu tergantung itu sesuai dengan kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita menggunakan baja? Karena kuat tariknya. Sehingga komben ini menjadi struktur yang aplikatif digunakan untuk kondisi geografis kita di Indonesia. Di Indonesia menggunakan sistem itu. Dan mohon maaf Mas Giji. Mohon maaf juga Pak, tidak ada minumnya. Dari dua itu sehingga meningkatkan kekuatan dan sangat efisien strukturnya. Seperti yang kita sampaikan nih, murah termasuk. Satu sisi beton kuat menahan tekan, yang satu baja, sisi lagi baja kuat menahan tarik. Kalau di komben jadi luar biasa, tekan dan tariknya sudah seimbang. Kuat. Posisinya kan komposisinya kan menjadi seimbang. Sehingga itu nanti outputnya bukan hanya efisien proses pengerjaannya, tetapi mampu dan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena beton dengan bahan lokal dan baja dengan kemampuan beradaptasi secara opsi teknologi, sehingga masa waktu yang bisa bisa diterima manfaatnya ini bisa lebih lama. Bisa lebih lama bermanfaat untuk penerima manfaat. Begitu Jaki. Jadi kalau melihat pernyataan dari Pak Tauat tadi, berarti keuntungan untuk memakai struktur komposit itu itu tadi Pak ya, mungkin lebih meningkatkan kekuatannya, baik tekan atau tarik. Terus seperti yang diutarakan di awal tadi, lebih efisien secara biaya dan sebagainya. Sebenarnya ada tiga hal real ya ketika kita definisikan. Yang pertama adalah pasti ya ketika kita berbicara konstruksi, opsi teknologi apa yang kita lakukan, pasti itu nanti akan berdampak. Iya, betul. Gitu, berdampak. Karena salah satu prinsipnya adalah struktur itu harus aman. Aman yang membangun, aman yang dibangun, dan aman nanti yang menggunakan. Sehingga ketika kita menggunakan komposit ini akan terukur. Dari sisi kekuatannya pasti akan terukur. Yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi komposit ini dan struktur pendukung lainnya, komponennya adalah konstruksi komposit ya. Iya. Tapi instrumen pendukungnya, instrumen pendukungnya pasti juga akan berbicara atas beton, pasti akan berbicara atas baja, baik baja kuat atau baja ringan kan begitu ya. Nah, sehingga dari sisi estimasi biayanya akan lebih efisien dari biayanya, lebih efisien. Karena ini adalah bahan dasar sebenarnya. Terus yang ketiga, karena untuk proses bagaimana supaya bentuk bangunan ini menjadi bangunan monumental ya, bentuk bangunan menjadi bangunan monumental, sehingga kenapa menggunakan material ini lebih fleksibel dalam konsep desainnya, lebih fleksibel. Jadi tiga hal ya secara prinsip yang diperoleh, tiga hal itu menjadi parameter kenapa menggunakan itu. Jadi tiga hal itu sebetulnya dari tinjauan kita ya, Cak Giji ya. Iya Cak Giji. Mungkin kalau kita amati bangunan komposit itu kan ada beberapa macam ya. Yang paling umum digunakan biasanya apa Pak? Dari struktur komposit itu sendiri. Iya. Yang sering yang kita temui ya, GC ya, di beberapa teknologi ini digunakan, yang kita temui opsi teknologi yang digunakan. Jadi strukturnya itu beton baja, itu biasa disebut composite beam itu ya, beton baja itu yang pertama. Yang kedua baja beton, ya. Jadi baja beton
dan struktur hibrid ya. Hibrid itu adalah combine itu ya, hibrid ya. Jadi sehingga ada 3 hal itu, opsi teknologinya, opsi teknis yang biasa digunakan, ada 3 hal itu. Sebetulnya kalau kita berbicara Indonesia, kita berbicara di kita yang lokal, kearifan lokal ada. Jadi hijau dengan yang dasar sekali kita ketika belum ketemu itu ada hijau dengan tanah liat. Ya. Ada bambu dengan tanah liat juga, ya. Ada bambu dengan beton mungkin, ya. Itu opsi teknologi combine antara produk lokal atau kearifan lokal dengan opsi teknologi, ya. Jadi itu sebenarnya terjadi untuk dan perentuan pada struktur tertentu sesuai dengan kebutuhan. Berarti semacam itu bisa dibilang komposit juga sebenarnya? Bisa, karena sesuatu material yang berbeda terus dijadikan satu. Maknanya komposit seperti disampaikan Cak Gije tadi adalah kombinasi, yaitu komposisi atas 2 material atau lebih untuk hasil opsi teknis pada struktur bangunan. Kalau pada kasus Koperasi Merah Putih ini, bangunan Koperasi Merah Putih ini apakah bisa dikatakan komposit juga? Kan kalau kita lihat dari bawah mungkin sampai 3 meter atas itu kan beton bertulang. Setelah itu baru struktur baja, atap dan penyangganya itu. Itu bisa dikatakan bisa dikatakan karena melibatkan 2 material, bahkan 3 material ya dari konstruksinya. Rata-rata yang kita aplikasi di lapangan itu dari sisi konstruksi dasar untuk pondasinya. Kalau pondasinya ini kan relatif sesuai dengan yang diaplikasikan kan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada di lokal tersebut. Contohnya ketika kita berbicara Malang, kita berbicara Blitar, kita berbicara Tulungagung, untuk konstruksi pondasinya menggunakan batu kali. Memungkinkan itu karena memang ketersediaan atas sumber dayanya. Nah, setelah itu naik apa yang disampaikan Mas Gije tadi pada posisi kolom itu sudah mulai kombinasi antara baja dan beton. Kenapa pada posisi struktur tadi kemampuan daya tekan yang dimiliki oleh beton dan daya tarik yang dimiliki oleh baja ini akan menjadi kombinasi kekuatan yang terukur begitu seperti kita sampaikan di awal. Kenapa beton di bawah dan baja di atas? Karena pada struktur atap menggunakan teknologi, semuanya menggunakan teknologi baja ringan. Seperti yang disampaikan Cak Gije tadi untuk kekuatan tarik. Kenapa bajanya ditaruh di atas sebagai base penyambung construction itu? Kenapa beton di bawah? Tekanannya akan semakin kuat. Yang ketika ke atas tarikannya akan semakin kuat sehingga nanti pada sisi struktur rangka atapnya akan lebih kuat. Jadi dari kemampuan daya tariknya daya tarik dari baja itu sendiri akan mempengaruhi struktur itu. Ketika berbicara atas kemampuan menahan beban sudah ditangkap oleh pondasi yang produk lokal dan atau combine tadi batu kali dengan beton dan atau murni beton sehingga ketika naik pada struktur awal untuk kolom pada 2 meter pertama itu menggunakan itu sehingga tekanannya memungkinkan, dan ketika kita sudah naik untuk menyangga struktur atap menggunakan baja sehingga itu mampu untuk proporsional ketika ada kemampuan tarik ketika memasang rangka atap. Apalagi itu kan bentangnya panjang Pak. Panjang. 20 kali 20 berarti bentang kuda-kudanya sendiri 20. Iya, 20. 20 berarti ketika kita berbicara 20 kali 30, 22 kali 32. Sehingga itu memang membutuhkan satu kekuatan atau kemampuan daya tarik yang terukur. Nah, seperti yang kita sampaikan Mas, 3 hal. Aman dari konstruksinya aman yang membangun konstruksinya gitu kan, yang membangun dalam proses ini. Terus yang ketiga aman pada sisi nanti pemanfaatan. Sehingga mengapa menggunakan komposisi itu terukur baik dari sisi kekuatan dan masa usia akan terukur sehingga outputnya bahwa berapa lama program ini akan dilakukan sampai
berapa lama konstruksi ini bisa digunakan sesuai dengan takaran ukur yang perencanaan ya. bangunan yang dilakukan. Iya. Begitu Cak Kiji. Apalagi itu kan penggunaannya nanti akan di bawah itu kan jadi gudang ya. Tanpa tiang di tengah. Berarti kan 20 meter antar tumpuan itu kan sudah panjang banget. Ya. Itu jadi penerima manfaat nanti dalam hal ini adalah Koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan dan di desa akan memanfaatkan ada 3 hal. Yang pertama untuk pergudangan. Ya, pergudangan untuk keterbutuhan atas ketersediaan itu barang. Yang kedua retail untuk mendisplaykan barang-barang itu. Terus yang ketiga office ya. Di ini office ini bisa offline dan online. Betul. Terus di dalam 3 hal ini yang tadi sampaikan Cak Kiji, 3 hal itu harus terpenuhi. Sehingga kenapa menggunakan struktur ini, karena ruang ini memang sudah terukur. Ketika kita menggunakan struktur komposit ini yang kita gunakan ini akan aman. Kenapa tidak banyak kolom yang ada di dalam? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi keterbutuhan ruang, kita bisa menggunakan pembatas ruangan itu bisa menggunakan sistem knockdown. Bisa dipindah, dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ketika kita berbicara 20 kali 30 dalam situasi maksudnya dalam konstruksi yang kita gunakan komposit ini tanpa mengurangi jumlah kolom, sehingga ruang itu bisa nyaman digunakan untuk pelayanan. Karena Koperasi Merah Putih dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi penghawaannya terpenuhi, pencahayaannya terpenuhi, sehingga di ruang dalam itu akan menjadi ruang yang sangat nyaman, baik pengelolanya atau customer-nya. Ya, baik pengelolanya juga nyaman karena dia harus di ruang itu dalam jangka waktu tertentu, dan customer-nya keluar masuk juga akan lebih nyaman karena terpenuhi pencahayaannya, terpenuhi penghawaannya, jadi sirkulasi udaranya ketika kita melihat konstruksi itu, dan ruangnya sendiri ketercukupannya untuk menampung keterbutuhan ruang itu sangat besar. Dan mampu memenuhi kebutuhan itu. Ketika kita bicara posisi Koperasi Merah Putih itu berbasis kelurahan dan desa, sehingga kita berhitung berapa KK yang ada di situ, ya sehingga mampu, dan itu sudah sangat diperhitungkan ketika kita bicara 20-30. Itu Cak Kiji. Ini mungkin kita ndak ada maksud untuk menghakimi proses perencanaan. Saya cuma ada sedikit ganjalan. Kenapa namanya yang beton bertulangnya itu kok sampai setinggi 2 meter ya mungkin ya Pak? 2 meter. Kalau ditambah dengan 2,4 itu ketanam sampai ke fruit platnya, berarti kan sekitar 3 meteran ya. Ya, kurang lebih 3 meter. Kalau misalkan kita langsung ke konstruksi baja misalkan kayak pabrik-pabrik gitu kan, mungkin kolom pedestalnya kan cuma sekitar 1 meter atau setengah meter muncul dari tanah. Tanah ini kan dimunculkan sampai 2 meter tadi. Kira-kira kurang lebihnya mungkin menurut pandangannya Pak Toat. Ya, artinya kita tidak menghakimi tidak Cak Kiji, tidak. Secara pendapat pribadi, kalau mungkin Mas Panji pada Mensrea itu menyampaikan menurut keyakinan saya. Sudah itu kan berarti walaupun ternyata benar atau salah, yang penting kita kan sudah yakin secara opini gitu mungkin ya. Ya, Cak Kiji. Prinsip perencanaan sebenarnya kan, apakah perencanaan sudah masuk ke DID-nya dalam proses perencanaan awal, kajian prosesnya itu. Jadi prinsip perencanaan itu adalah cost and benefit. Analisanya, baseline datanya semuanya menggunakan cost and benefit. Biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Nah, seperti yang sampaikan Cak Kiji tadi, kenapa menggunakan komposisi sehingga struktur kolom betonnya lebih domen begitu ya. Lebih begitu ya. Dari sebenarnya itu yang pertama, kenapa? Sebenarnya efektif dan efisien. Kalau kita berbicara cost-nya, ini akan lebih murah. Lebih murah ya. Ya, meter larinya baja dan meter larinya beton pasti akan lebih murah, beton. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada konteks opsi teknis ini atau opsi teknologi turunnya ke opsi teknis ini, bahwa
beton ini adalah produk dalam negeri. Ya, produk dalam negeri sehingga lebih mudah diaplikasikan oleh pelaku pelaksana pekerjaan ini. Ya. Proses mendapatkan materialnya pun juga akan lebih mudah dimanapun akan didapatkan ketika kita berbicara beton. Nah, sehingga prinsip-prinsip yang pertama adalah efektif efisien, ya. Cost and benefitnya biayanya lebih murah tapi manfaatnya juga lebih banyak, begitu. Terus yang ketiga, konstruksi beton ini, kalau kita berbicara desain konstruksi beton ini akan lebih mudah memenuhi keterbutuhan desain. Termasuk tadi yang Mas Giji tadi sampaikan, ketika kita bicara 20 kali 30, ya 20 kali 30 kita akan lebih mudah mengaplikasikan itu. Yang ketiga, yang keempat lebih dingin. Kenapa 1 sampai 0? Karena posisinya ini lebih dingin daripada baja. Dan lebih fleksibel ketika dalam situasi dan kondisi cuaca kita. Bisa kemarau dan hujan, panas dan dingin, sehingga dua ini akan semuanya bisa. Jadi beton ini lebih mudah, lebih aplikatif ketika kita bicara cuaca yang ada. Apalagi pada range itu kan ada kemungkinan penambahan ruang dan sebagainya tadi ya. Dan lebih fleksibel untuk melakukan proses desain interiornya akan lebih mudah diaplikasikan pada material beton daripada material baja. Sehingga itu jadi jalan kelima. Kenapa? Karena 2 meter akhirnya itu memungkinkan dalam proses perubahan ruang itu. Jadi ada 3 hal tadi ya, murah, cost and benefitnya tadi cenderung murah. Yang kedua adalah sumber daya alamnya ada, memang itu produk Indonesia. Terus yang ketiga adalah memudahkan untuk desain. Yang keempat sebetulnya dari sudut parameter ukurannya lebih sudah terukur kan, kemampuan tekannya, baja kemampuan tariknya kan sudah terukur. Jadi 4 hal itu. Tapi baseline-nya artinya bahwa dasarnya cost and benefit tadi, keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membangun sebuah bangunan akan bermanfaat lebih kepada masyarakat. Nah itu sebenarnya parameter awalnya itu ketika kita berbicara perencanaan, Mas Giji. Saya kembalikan Mas Giji. Terima kasih. Ini segmen 1 sudah kita lewati. Biasanya sih kita menawarkan ngopi-ngopi sambil nyamil-nyamil, Pak. Pak Giji. Saya melihat ini. Jadi ini pertama kali kita melakukan podcast ini pertama kali, dan dengan nada dasar D minor, jadi dasarnya rendah itu ya, tidak D minor rendah. Kenapa? Kalau kita menggunakan nada dasar tinggi, nanti kita nggak akan sampai pada titik kita. Sekaligus ini intermezzo sedikit. Siap. Misalkan nantinya kita akan mendapatkan kerjasama sponsor, nanti ruang-ruang seperti inilah yang akan kita gunakan untuk menampilkan produk-produk sponsorship dari stakeholder yang terkait. Betul ya Giji. Kembali ke ngobrol kita, Pak. Kita kembali ke list lagi. Mungkin proses pembangunan gedung komposit itu seperti apa, Pak, kalau menurut pandangan jenengan? Jadi Cak GC dalam proses ini istilahnya opsi teknologinya dan opsi teknisnya, begitu ya Pak, dalam proses pelaksanaan bangunan. Jadi pelibatannya seperti yang sampaikan Cak GC yang barusan kita bahas. Yang pertama adalah perencanaan perencanaan bagaimana desainnya, bagaimana desainnya ini menyangkut desain struktur, desain konstruksinya dengan desain strukturnya. Yang kedua, di dalam itu pasca desain itu adalah proses seperti yang kita diskusikan tadi, proses pembangunan pondasinya. Dan ini yang kita sampaikan tergantung sumber daya alam yang ada. Kalau kita di Jawa mungkin kita menggunakan konstruksi pondasi batu kali, kita sangat mungkin dengan itu. Dan kita tidak tahu maksudnya bahwa ketersediaan sumber daya ini kan berbeda-beda. Ketika terjadi di Kalimantan karena baseline tanahnya juga rawa, sehingga kita menggunakan bertingkat. Nah, sehingga konstruksinya bertingkat. Yang pertama adalah, yang kedua adalah pondasi. Yang ketiga, pemasangan struktur
baja ini sebetulnya kalau kita bisa komposit tadi, kita bicara struktur beton, setelah itu struktur baja. Jadi bajanya pekerjaan struktur ya. Ada beton, ada baja tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada proses itu yang ketiga itu adalah proses untuk pembuatan beton, kolom beton tadi menjadi bagian dari proses pengecoran dan opsi teknik ya lainnya gitu ya. Dan yang terakhir ketika kita diskusikan penerima manfaat berarti finishingnya itu juga menyangkut tentang fasadnya, visualnya, terus aplikasi keterbutuhan ruang yang akan digunakan sebagai menjadikan di ruang untuk proses berjalannya Koperasi Merah Putih itu. Jadi finishing itu finishing interior dan eksterior. Eksteriornya bagaimana view-nya sesuai dengan perencanaan desain awal atas keterbutuhan, keseragaman dan seterusnya. Yang kedua, desain interior ini yang berhubungan dengan keterbutuhan tadi. Kebutuhan ruang pergudangan, kebutuhan ruang display, kebutuhan ruang perkantoran, dan sehingga semua terpenuhi sesuai dengan proses yang diharapkan, sesuai dengan proses yang diharapkan. Terus kalau kita membandingkan struktur komposit dengan struktur beton murni, itu kira-kira kelebihannya dari struktur komposit sendiri kalau dibandingkan dengan beton murni? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Pada konteks bangunan Koperasi Merah Putih, pada konteks ini. Pada konteks ini tadi kita diskusikan di awal bahwa ukuran bangunan hanggar ini, ukuran bangunan gedung ini, hanggar ini 20 kali 30. Ya, 20 kali 30 pada posisi ruang. Ya, ketika kita berbicara keterbutuhan atas pendukung ruang berarti 1+1, 1+1. Berarti 22 kali 32. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus memiliki struktur tarik yang sangat kuat. Ya. Kenapa kita harus amankan posisi struktur atap sehingga atap ini memang betul-betul proporsi dengan ukuran tadi. Apa konstruksi yang opsi teknologi yang kita gunakan? Opsi teknologinya adalah menggunakan baja tadi. Karena kemampuan tariknya akan lebih kuat ketika harus menahan dan mendukung mendukung kapasitas rangka atap tadi. Jadi itu. Nah, ketika kita menggunakan full baja katakan, ini akan lebih aman sebetulnya pada proses ini. Tapi TKDN, ya, sumber daya kita, ya, alam kita, ya, sumber daya maksudnya bahwa keterbutuhan produk lokal tadi yang kita sampaikan, batu kali dan seterusnya. Beton yang baseline-nya portal yang kita gunakan ya, itu juga harus melibatkan menggunakan produk dalam negeri. Itu menjadi ukuran itu kan. Nah, sehingga komposisi ini akan yang lebih aman dan lebih kuat karena masing-masing memiliki dua fungsi tadi. Kenapa kalau baja semua pasti akan lebih kuat sebetulnya, mohon maaf ya, karena tanpa ada komposit, tanpa ada komben, tetapi pada sisi cost and benefitnya, biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal dari manfaat yang diperoleh. Betul. Yang kedua, apakah Pak CAGJ tadi sampaikan, kenapa tidak menggunakan konstruksi beton semua kan begitu tanpa komposit? Seperti yang kita diskusikan di awal bahwa kedua ini mempunyai kemampuan daya tekan dan daya tarik. Ketika kita gunakan beton, pada sisi kelemahannya nanti daya tarik, kemampuan tariknya ketika berbicara atas konstruksi atap, sehingga model dan tipologi konstruksi atapnya pasti akan berbeda. Tidak ada yang menggunakan yang sekarang ini. Tidak akan menggunakan hanggar penuh ini ketika kita menggunakan beton, pasti akan menggunakan konstruksi dan struktur atap yang berbeda karena kemampuan daya tekan tadi. Maksudnya bahwa dari opsi teknologi dan opsi teknis ini apa yang dimanfaati diperoleh? Harga murah tadi, efisien, efektif, harga murah tadi ya, salah satunya cost and benefit dengan murah biayanya ya, terus pelaksanaan waktu proses melaksanakan lebih cepat.
ya karena materialnya tersedia semua. Yang ketiga penerima manfaat itu aman. Ya, salah satu persyaratan bangunan gedung adalah aman. Aman yang mengerjakan, aman gedungnya, dan nanti aman yang akan menggunakan itu. Jadi ketika komposit itu nanti akan dan aman dalam jangka waktu yang jangka waktu tertentu. Seperti yang kita diskusikan Mas Cak Gije bahwa dengan tipologi musim kita, ya, apalagi anomali sekarang. Kita sekarang posisi ini seharusnya kan pada posisi pra masuk pada posisi kemarau. Tetapi hujan masih sangat tinggi. Nah, sehingga kenapa menggunakan komposisi beton? Mampu menyerap air, ya, mampu adaptif dengan cuaca. Dan kenapa ditaruh di bawah? Karena yang sangat rawan adalah fondasi pekerjaan di. Kalau saya melihat seberapa ini kemampuan, maksudnya bahwa berapa berat struktur atap ini. Ketika ini murni full kolom beton, struktur beton. Begini opsinya. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalkan dengan bentang 20 dari 30. Tumpuan-ketumpuan kalau pakai beton full atau beton murni, kalau kita hitungkan praktis kan biasanya 1/12 bentang tingginya balok itu. Misalkan itu kan berarti panjang tinggi berapa meter ya? Betul. Itu untuk baloknya saja. Belum nanti dari berat balok itu sendiri. Tentunya akan sangat berat sekali. Yang malah beresiko terhadap berdampak pada kekuatan struktur yang pertama, yang kedua pada usia bangunan, usia yang diharapkan, terus yang ketiga penerima manfaat nanti pasti akan beresiko. Kita ini sudah anomali cuaca dua cuaca kita yang hujan, musim penghujan dan musim kemarau sudah anomali, dan pergerakan Pulau Jawa, pergerakan kita itu yang pegunungan lintas pegunungan struktur pegunungan selatan itu kita dengan Australia itu. Dengan Australia itu ya. Ini kami dulu pada saat menangani gempa di Jawa Timur Selatan ya, Blitar, Tulungagung, Malang itu kita berdiskusi dengan teman-teman dari ITB menyampaikan bahwa ada pergerakan yang tidak bisa diukur pada proses. Sehingga kita anomali yang kedua bukan hanya cuaca kan, bukan hujan dan kemarau, tapi gempa sendiri ini kita nggak bisa prediksikan. Nah, gempa ini kita nggak prediksi. Nah, ketika kita bicara komposit, struktur komposit ini adalah struktur tahan gempa. Flexibility-nya itu. Kalau kita menggunakan beton semua tidak akan terhubung. Fleksibel itu kan terhubung antara dua material itu. Masih ada elastisitasnya. Elastisitasnya itu kan terhubung dua material. Tetapi ketika kita menggunakan satu beton saja, malah dia akan rigid. Konstruksi tunggal ini rigid, kaku, sehingga ketika terjadi gempa yang menjadi anomali kita, gempa ini juga tidak fleksibel. Ketika kita menggunakan struktur baja itu pun juga sama. Yang kalah apa nanti struktur dasar malah terlalu fleksibel kalau baja murni. Terus nanti konstruksi pondasinya kita yang kalah. Karena ada daya tekan yang tinggi. Itu Cak Gije, salah satu analisa sederhananya kita. Jadi dari tadi kita kan membahas kelebihan-kelebihannya dari struktur komposit itu sendiri. Sementara pasti mungkin ada kekurangannya, Pak, dari struktur komposit itu sendiri. Kira-kira kekurangannya seperti apa, Pak? Dari struktur komposit sebetulnya itu? Yang pertama tadi kita sampaikan, perencanaan itu sangat berhubungan dengan cost and benefit. Murah, mahal, terukur sesuai dengan kebutuhan. Kalau murah mahalnya terukur sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kondisi instrumennya, sebetulnya kalau kita menggunakan beton gitu mungkin akan lebih murah. Kita akan lebih bisa menggunakan bahan lokal. Katakan kita menggunakan struktur beton untuk kolomnya, kita bisa menggunakan struktur atap untuk struktur atapnya menggunakan bahan dasar yang ada di lokal, di setiap lokal di Indonesia katakan. Di kita bisa menggunakan kayu Jawa katakan untuk titik-titik tertentu, di Kalimantan bisa menggunakan kayu balau setempat kruwing dan seterusnya, kamper dan seterusnya gitu kan.
tetapi ini kan tidak akan menjadi standar nasional. Bahwa ukuran dari opsi teknologi yang dikeluarkan dalam proses perencanaannya pasti kan menggunakan standar nasional. Tidak akan standar nasional, termasuk biayanya pasti akan berbeda-beda, sehingga sebetulnya bisa lebih murah, bisa lebih efisien, tetapi tidak ada standar nasionalnya, sehingga ini pada posisi ini Komben itu sebetulnya menekan biaya tinggi menjadi biaya yang terukur, karena perencanaannya juga harus menggunakan antara keterbutuhan atas biaya, keterbutuhan atas kekuatan konstruksi, dan keterbutuhan atas ruang yang dibutuhkan, sehingga murah. Mananya mahal atau murah itu sesuai dengan proporsi kebutuhan tadi. Sehingga sebenarnya kalau kita berbicara biaya tidak menjadi salah satu parameter utama begitu, tetapi biaya akan terkurangkan oleh manfaat yang diperoleh dengan struktur itu. Kan itu Mas Brio. Yang kedua, terus yang ketiga sebetulnya kalau kita berbicara desain, akan lebih mudah memenuhi keterbutuhannya. Itu bisa menjadi kekurangan, bisa menjadi kelebihan. Ya. Karena ini monumental. Saya bisa sampaikan ini pekerjaan monumental. Setiap kita berjalan 1 kilo, di situ kita ketemu KMP. Ya, sama dengan setiap kita berjalan 1 kilo, di situ kita ketemu MBG juga, SPBG-nya gitu kan. Nah, ini pekerjaan monumental sehingga membutuhkan identity, monumental yang beridentitas, sehingga dari sisi desainnya ini akan lebih fleksibel sebetulnya. Tetapi dalam proses pengerjaannya memang ada catatan-catatan tertentu, memang kombinasi antara konstruksi kombinasi beberapa opsi teknis yang digunakan untuk melaksanakan. Ada pengelasan, ada sambungan dan bisa dilakukan manual dan pengelasan, sehingga memang kalau kita berbicara kompleksitas dan ada jarak waktu yang dibutuhkan, sehingga memang pada proses opsi teknisnya bukan teknologinya. Kalau teknisnya komposit tadi, opsi teknisnya pada proses pelaksanaannya memang agak panjang, tetapi fleksibel untuk desainnya ini menjadi bagian dari keuntungan menggunakan model komposit ini, menjadi salah satu keuntungannya di sana, memudahkan proses itu. Dan yang terakhir memang Mas Gece ya, Cak Gece, Mas Gece, saya biasa panggil Mas Gece. Cak Gece, jadi memang dalam proses opsi teknologinya untuk proses awal dan opsi teknisnya untuk proses pelaksanaan memang membutuhkan keahlian. Jadi kalau kita melihat ini teman-teman yang mempunyai SKK gedung, ya, ini sangat di kami, di kami yang kami diskusi kebetulan salah satu tenaga ahli KMP itu tim menjadi salah satu tim dengan kami begitu, sehingga banyak melibatkan teman-teman yang memiliki sertifikasi kompetensi memang. Jadi manfaat untuk kita itu memang itu. Jadi teman-teman melibatkan itu yang berbasiskan SKK bangunan gedung, arsitektural sama bangunan gedung yang dicari ini. Dan teman-teman yang di konsultan TAPBG melihat bangunan ini menjadi bangunan kombinasi yang menjadi opsional dengan kondisi kita, kondisi cuaca kita. Kemarin kita diskusi sama teman-teman, ini menjadi ini menjadi struktur komposit ini menjadi opsi teknologi baru. Sehingga dalam konteks teman-teman pada proses TAPG untuk PBG-nya, teman-teman mengkaji secara khusus ini, sehingga itu nanti akan menjadi opsi teknologi ke depannya gitu. Termasuk sama dengan RISA ya, rumah yang struktur RISA itu, yang rumah yang tahan gempa dan seterusnya, itu kan sudah menjadi opsi teknologi. Nah, dan ketika sudah muncul menjadi opsi teknologi, akhirnya akan membuat satu standar acuan dasar bagaimana opsi teknisnya kita lakukan kan lebih efektif, efisien tadi, hubungannya dengan kosten penerbit tadi. Begitu Cak Gece. Ini taruhlah bangunan KMP itu sudah jadi. Dan sementara
pilihan yang dipakai untuk bangunan komposit itu sendiri adalah bangunan beton dan bangunan struktur beton dan struktur baja. Yang notabene masing-masing material itu kan mempunyai cara penanganan yang berbeda. Maintenance-nya ya. Nah, dari sisi ini kira-kira pemeliharaan atau perawatan bangunan komposit itu seperti apa, Pak? Begini ya gitu. Kalau kita melihat peruntukannya, kalau kita melihat peruntukannya berarti gedung Koperasi Merah Putih ini yang menggunakan opsi teknologi komposit ini akan digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga melibatkan menggunakan waktu yang lama sehingga dalam proses perawatan dan maintenance itu akan, kalau menurut saya akan terukur. Kenapa? Karena ini dimanfaatkan secara kontinu terus menerus ya, digunakan untuk perkantoran, pergudangan ya, retail. Nah, sehingga kan ada yang memanfaatkan ini. Nah, sehingga sebetulnya ketika kita berbicara perawatan, ini menjadi bagian dari yang menggunakan gedung ini. Ya. Minimal mereka memantau dalam skala waktu tertentu, begitu kan? Karena kalau kita berbicara perawatan maintenance ini, karena ini gabungan antara dua material yang berbeda, ya, sehingga kan butuh satu yang wajib itu harus dilakukan adalah pemeriksaan rutin berkala. Gitu. Bagaimana proses pada saat itu dimanfaatkan pertama kali, yang kedua ketika barang-barangnya sudah masuk apakah mempengaruhi dari struktur bangunan itu. Karena kalau kondisi sekarang adalah kondisi nol tekanan gitu, dari tekanan atas beban barang, ketika nanti barang-barang semua masuk, yang kita sampaikan di pergudangan itu sudah mulai masuk, terus barang display juga sudah mulai masuk, ada tingkat volume keluar masuknya kendaraan berarti mempengaruhi struktur kan. Itu berapa sehingga harus ada periodisasi. Ketika masuk pemeriksaannya bagaimana kondisinya, terus nanti berapa per 1 bulan harus diperiksa, karena pada posisi join itu posisi pertemuan antara dua material ini kan butuh butuh pemeriksaan khusus butuh pemeriksaan khusus sehingga dilakukan periodisasi. Yang paling aman ya 1 bulan sekali dilakukan periodisasi. Cuman progresnya bisa dilakukan per triwulan atau semester. Tapi akan lebih aman triwulan sehingga pada konteks ini targetnya bahwa gedung itu akan bisa dimanfaatkan secara maksimal, strukturnya bisa terjaga secara maksimal karena beban yang diperoleh pada proses keterbutuhan untuk pelayanan harian itu. Betul. Sehingga periodisasi itu wajib, Mas periodisasi itu wajib dilakukan sehingga pada saat ada perawatan karena baja tidak menutup kemungkinan ada korosi dan semuanya. Sehingga ketika kita lakukan proses pemeriksaan berkala, ini nanti akan ketemu proses maintenance-nya terukur gitu ya. Akan terukur biaya yang dikeluarkan pasti akan terukur. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari proses itu bahwa biaya perawatan nanti menjadi bagian dari manajemen KMP itu. Betul. Karena itu nanti akan diserahkan kepada manajemen KMP sehingga maintenance, proses dan semuanya pasti akan menjadi bagian dari itu. Nah, ketika itu tidak dilakukan proses pemeriksaan berkala atau pemeriksaan rutin, ketika terjadi tindakan untuk melakukan perawatan pastikan tidak terukur, tetapi ketika rutin melakukan pemeriksaan sehingga bisa terukur pada proses perawatannya gitu itu. Dan usia yang ketika kita bicara itu kan pada usia 3 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun masih aman, 3 tahun aman, pada 4-5 tahun ke depan memang harus ada perawatan, mulai ada pemeriksaan terhadap perawatan. Pasti akan terjadi itu karena usia, karena cuaca kita. Ya, karena anomali tadi. Ya. Apalagi kita hidup di iklim tropis, Pak. Hujan dan panas itu silih berganti datang. Itu dan sangat menggerus di struktur baja dan sebagainya. Dan itu bergantinya panas dan dingin atau hujan dan panas itu begitu cepat kalau kita. Sehingga ini yang menjadi opsi yang kita diskusikan tadi, ini memang opsi teknologinya yang memang harus
bukan memang harus, tetapi salah satu opsi teknologinya. Opsi teknologi loh, menggunakan komposit tadi kan opsi teknologinya. Opsi teknis adalah pengerjaannya kan begitu kan. Opsi teknologinya, pemilihan opsi teknologinya adalah komposit ini memang jadi salah satu opsi. Oke, Pak. Siap. Toat, kita sudah selesaikan segmen 2. Untuk berikutnya saya mengingatkan pada para konco GJ bahwa nanti sebelum acara ini berakhir akan ada sesi tanya jawab secara interaktif yang akan dibuka oleh adminnya nanti. Monggo para konco GJ yang punya bahan untuk kita diskusikan di sini segera untuk mengirimkan opininya, mungkin pertanyaannya ataukah saran kritiknya terhadap materi ini pada admin yang nanti akan kita bahas sebelum acara ini berakhir. Kita lanjut dulu Pak Toat. Apakah pertanyaan nanti aja Pak admin ya. Kita masih ada beberapa materi ini yang ingin saya tanyakan dulu ke Pak Toat. Mungkin Pak Toat sudah ada contoh pekerjaan bangunan-bangunan komposit di Indonesia ini yang sekiranya menjadi trademark atau monumental tadi. Yang komposit tadi. Iya, komposit. Kalau di kita ya seperti Wisma 46 itu BNI ya. Oh iya. BNI ya. BNI itu kan milik negara. Kemungkinan komposit dilakukan ini karena kakeknya beliau presiden kita itu pendiri BNI. Dan BNI ini adalah monumental sebagai contoh ya akhirnya yang menginspirasikan. Jadi kenapa? Karena pendiri BNI adalah kakek beliau, presiden kita, dan itu salah satu contoh yang masih monumental berdiri tegak dan monumental itu, sehingga menjadi inspirasi KMP. Ternilai benar-benar kokoh. Ya, secara kapasitas konstruksinya, secara model. Ya desainnya sehingga bisa lebih fleksibel kan sebetulnya, tergantung kalau opsi teknologinya menggunakan komposit, opsi teknis. Ketika kita bicara desain kan tergantung opsi teknis. Betul. Terus yang kedua gedung the energy ya. Ini kan sudah terparameter. Itu kan sudah menjadi bagian dari contoh. Sehingga ketika sekarang dibangun Koperasi Merah Putih dengan standar teknologi opsinya, teknologi komposit dan opsi teknisnya pelibatan antara TKDN ya dengan pabrikasi gitu, pabrikasi yang bisa import, bisa yang ada di Indonesia, tapi kemampuan penggunaan barang baku Indonesia itu masih sangat diperhitungkan dengan tadi material alam. Yang kedua adalah menggunakan beton tadi. Terus yang ketiga menggunakan baja ini kan kombinasinya sangat masih bisa digunakan. Jadi ini adalah opsi teknologi, ini adalah bentuk bagian dari cinta tanah air. Seperti yang disampaikan oleh beliau, termasuk apa yang disampaikan Cak Kici tadi, gedung Wisma 46 ini juga menjadi bagian representasi yang masih monumental. Ini historicalnya mungkin begitu. Kita kan menganalisa bangunannya kakekku. Ya, bisa juga. Saya akan harus bangun menginspirasi dari ini. Bangun yang sama, yang lebih monumental untuk Indonesia. Betul. Sebentar ini Pak. Siap. Di awal-awal tadi kan jenengan ada sedikit nyeletuk ada struktur hybrid ya. Nah, kalau dibandingkan dengan struktur komposit, apa perbedaannya? Sebetulnya pada konteks Koperasi Merah Putih. Pada konteks Koperasi Merah Putih ini satu harus ada standar nasional. Ya, standar nasional berarti kan opsi teknologinya kan harus sama seluruh Indonesia. Satu standar nasional itu. Yang kedua,
karena masa waktu proses dan nanti pasca proses pembangunan, penerima manfaat dan seterusnya, ini harus memiliki standar atas keterbutuhan. Sehingga opsi teknologinya tetap menggunakan komposit, ya, karena itu paling mudah. Betul. Ya. Ketika Cak GJ kita sampaikan bahwa kita gunakan opsi teknologinya hibrid, katakan, ya. Katakan kita combine ini struktur pertama, pondasi berarti ketersediaan sumber daya yang ada, sesuaikan gitu untuk kearifan lokal. Yang kedua, beton menggunakan standar nasional, ya. Yang ketiga adalah baja, ini sudah teknologi, ya. Ditambah lagi katakan hibrid, katakan kita opsionalnya ditambah kayu. Kita tidak akan bisa menyamakan kualitas kayu Jawa dengan kayu Kalimantan. Kita tidak akan bisa menyamakan secara kualitas kayu Kalimantan dengan kayu Sulawesi. Sehingga tidak digunakan hibrid, karena nanti ketika digunakan hibrid nanti kualitas, pada sisi kualitasnya pasti akan berbeda. Ketika kita bicara hibrid, salah satunya pasti akan menggunakan material dasar yang ada di sekitar tempat tersebut atau yang ada di lokal tersebut. Dan di lokal itu pasti akan tidak sama. Sehingga opsi dalam konteks Koperasi Merah Putih, opsi teknologinya komposit tadi ada dua, beton dan baja. Yang awal kita diskusikan mudah mencarinya, kuat, ya, murah atau mahal, fleksibel tergantung opsi teknisnya gitu kan. Terus yang terakhir penerima manfaatnya akan lebih aman. Jadi jaminan aman penerima manfaat atau pemanfaat gedung ini harus kita perhitungkan. Jaminan aman pada proses pendirian atau konstruksinya itu harus kita. Jadi kita sebetulnya ada 3 opsi. Ketika kita berbicara di luar konteks Koperasi Merah Putih yang harus berstandar nasional, kita bisa lakukan combine itu ada. Kita bisa beton, baja, dan kayu. Tetapi ketika kita bicara standar itu tidak bisa. Sebenarnya bisa dilakukan untuk bangunan-bangunan tertentu di luar yang berstandar nasional, yang berstandar nasional. Sebetulnya bisa kita lakukan hibrid. Untuk konstruksi kita bicara opsi teknologi konstruksi ya. Kita bisa opsi teknologinya ya, Cak GJ ya, bisa. Jadi struktur pondasinya, struktur kolomnya kita bisa combine antara beton dan baja. Nanti rangka atapnya kita bisa menggunakan struktur kayu begitu. Bisa untuk peruntukan tertentu dan untuk program-program tertentu kan begitu. Ya, karena KMP kita bicara kembali ke program, KMP ini kan sudah menjadi bagian dari program nasional sehingga berstandar nasional. Ketika ada program daerah, katakan rumah tidak layak huni begitu, untuk menghindari gempa, kita bisa menggunakan hibrid, ya. Ketika ketersediaan atas baja banyak, tetapi rata-rata tetap menggunakan tetap komposit kan. Kalau yang paling sederhana kombinasi antara beton dan kayu, pasti ada. Tetapi itu untuk standar lokal, gitu. Standar nasional tapi diimplementasikan untuk standar lokal, sehingga bisa terpenuhi atas ketersediaan materialnya, terpenuhi atas ketersediaan materialnya. Sekarang terkait dengan Pak, teknologi konstruksi itu, semakin kesini kan semakin berkembang terus. Nah, bagaimana teknologi konstruksi ini berperan atau peran sertanya dalam gedung komposit itu sendiri? Apakah dia penggunaannya ya artinya berfungsi mendukung ataukah malah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi konstruksi itu sendiri? Jadi peran sertanya teknologi sendiri itu dalam gedung komposit seperti apa? Lebih khususnya seperti apa? Mungkin sekarang kan teknologi konstruksi sendiri sangat berkembang dalam aplikasi-aplikasi perhitungan dan sebagainya, desain. Nah, dari aplikasi ataukah desain itu, perencanaan dan sebagainya itu kah, kalau kita gabungkan dengan, kita integrasikan dengan gedung komposit, dia ada pada posisi yang mana? Atau penggunaannya seperti apa?
Jadi sederhananya apa yang disampaikan Cak GC tadi, jadi opsi teknologi ini, ya, opsi teknologi ini, dan nanti turunannya menjadi opsi teknis tadi. Maksudnya bahwa peran opsi teknologi ini, peran terhadap maksudnya dalam opsi teknologi menggunakan menggunakan struktur komposit ini, ya Cak GC ya, apakah akan berdampak terhadap peran yang dilakukan oleh teman-teman yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga konstruksi. Tenaga pelaksana konstruksi, tenaga ahli di bidang konstruksi, spesifikasinya pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Ahli muda bangunan gedung gitu kan, ahli madya bangunan gedung, ahli utama bangunan gedung. Apakah itu ada manfaat? Ada manfaatnya, Mas DJ. Jadi manfaat yang diperoleh dengan opsi teknologi komposit ini, bahwa dalam proses ini ketika kita berbicara KMP ini kan standar desain, ya. Tetapi ketika ini diakui menjadi opsi teknologi, berarti nanti ada bagaimana kita membuat desain untuk opsi teknologi komposit ini akan lebih maksudnya desain yang kita buat untuk KMP itu kan desain standar. Kita bisa membuat desain dengan teknologi komposit ini akan lebih bisa kita visualkan dengan desain yang lebih bagus, lebih tinggi dari sisi teknis dan teknologinya kan. Betul. Maksudnya bahwa fleksibel bangunan ketika menggunakan opsi teknologi ini akan lebih mudah kita mendesainnya. Gitu. Ya, berarti impaknya apa? Teman-teman desainer juga akan lebih mengkaji, akan lebih mempelajari tentang opsi teknologi komposit ini. Menjadi ini sekarang kan lagi kecenderungan. Kita bicara trennya pasti tren sementara ini adalah komposit yang ada di Koperasi Merah Putih begitu. Dan opsi teknologinya ketika kita kembangkan bisa dikembangkan untuk kantor lain kan, kantor industrial gitu kan, industrial dan pabrikasi gitu kan, bisa dijadikan kantor office untuk kegiatan perkantoran, dan bisa dijadikan teknologi untuk pembuatan ruko pada situasi tertentu dan kondisi tertentu itu kan, dengan kombinasi kemampuan baja, tetapi tetap akan diperhitungkan atas biaya. Yang pertama. Terus yang kedua, yang Mas GC tadi sampaikan di awal, bahwa kenapa kita harus 2 meter 40 gitu. Karena keterbutuhan kita untuk mendesain interior itu kan pada posisi itu. Iya kan? Betul. Nah, sehingga kita butuh simulasi nantinya. Nah, ketika kita simulasi, kita berarti kan butuh beberapa spesifikasi tenaga ahli tuh. Kita butuh teman-teman arsitek, kita butuh teman-teman sipil yang paham atas struktur, arsitek yang paham benar atas desain, dan teman-teman pelaksana yang hubungan dengan opsi tekniknya nanti seperti apa. Sehingga kita butuh simulasi ke depannya. Ketika kita berbicara gedung Wisma 46 dijadikan parameter awal, history, monumen awal. Terus sekarang muncul Koperasi Merah Putih dengan komposisi desain opsi teknologinya. Ke depan kita tidak menutup kemungkinan ketika kita pabrikasi baja sudah ditarik menjadi bagian dari Indonesia dan akan lebih murah, terukur, itu akan menjadi opsi itu, sehingga kita membutuhkan simulasi beberapa tenaga ahli untuk melakukan proses itu. GC. Jadi ada beberapa hal itu. Terus jadi dari simulasi itu tadi akhirnya akan menemukan betul-betul konstruksi opsi teknologi itu. Akan menemukan opsi teknologi menjadi konstruksi modern yang bisa diaplikasikan. Makna modern itu kan aplikatif, terjangkau, artinya termanfaatkan secara maksimal, tepat guna, dan tentunya tepat gaya. Berarti gayanya harus, kalau gaya itu tadi kan hubungannya dengan keterbutuhan. Pasarnya harus bagus, harus terpenuhi, materialnya
walaupun mungkin minimalis harganya tapi tampilannya maksimal, terus penerima manfaat penggunaannya bisa maksimal juga sesuai kebutuhan atas ruang itu ya, dan pemanfaatan atas ruang itu. Yang terpenting sehingga kan itu Pak ya. Iya maksimal kan sebetulnya maksimal kan maksimalisasi dari proses itu. Apa yang kita peroleh itu memaksimalkan dari proses itu. Itu ya Kici. Mungkin itu Pak Toat. Siap. Kita langsung masuk ke segmen tanya jawab aja. Mas Admin, mungkin ini yang pertama ada pertanyaan dari Pak Haryadi Yusantianto. Pak Yus, siap. Tulungagung. Siap Ketua. Mohon pencerahan mengingat untuk Kediri, Nganjuk, Jombang. Loh, Tulungagungnya mana kok nggak ada? Faktor angin sangat besar. Apakah sudah tepat dengan atap yang memakai spandek dan memakai galvalum? Ya. Terima kasih Ketua. Monggo langsung Pak Yus ya, teman kita yang di Tulungagung ya. Mohon izin, mohon maaf kita biasa panggil beliau Ketua. Siap Ketua. Siap Ketua. Jadi gitu ya istilahnya Cak Kici. Pada bentuk bangunan ya, yang sekarang di KMP. Tadi Pak Yus nyampaikan yang khusus di KMP gitu ya. Pada posisi struktur dinding ya. Jadi yang 2 meter pertama beton ya, terus disambung dengan baja tadi ya, ada kombinasi tadi. Naik untuk peningkatan daya tarik tadi. Jadi 50 meter, 50 cm ya dari pada struktur atap itu. 50 cm ini ada ruang di mana keterbutuhan atas penghawaan tadi. Jadi 50 cm ini bukan permanen, ya, bukan dinding permanen begitu ya. Jadi yang 50 cm ini memang digunakan untuk kebutuhan atas sirkulasi. Ya. Jadi ada sirkulasi angin. Kalau pencahayaannya sudah terpenuhi karena pada ruang display itu mayoritas sudah kaca. Ya, tapi di atas kaca itu, itu ada 1 meter, terus ada sekitar 50 cm. Itu ada yang fleksibel ya, bangunan fleksibel yang tidak permanen, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang disampaikan Pak Yus tadi. Jadi kebutuhan atas penghawaan itu akan tetap terpenuhi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada sisi untuk sirkulasi tetap ada, keterbutuhan itu tetap ada di struktur kanan kirinya, samping kanan samping kirinya itu ada. Kalau yang dari depan dari belakang menggunakan yang fleksibel 50 cm tadi. Itu masih bisa menggunakan itu. Karena apa yang sampaikan Pak Yus tadi, Blitar, Tulungagung sebetulnya angin ini kan angin ini kalau kita berbicara Madiun ya, Madiun itu kan ada Wilis. Ya Madiun itu ada Wilis terus. Jadi Madiun itu posisinya kan di cekungan lembah lah. Di lembah. Jadi kecenderungan pusara angin itu kan muncul di sana. Sebenarnya hampir sama angin yang ada sampaikan Mas Yus tadi. Kalau di Blitar Tulungagung kan pantai ya Mas ya. Ketika kita naik Kediri kan sudah. Jadi Kediri itu kan dari beberapa gunungan. Nah, termasuk nyambung di Nganjuk. Nah, yang struktur itu sudah terencanakan untuk sirkulasi udaranya, sudah memenuhi sirkulasi udaranya dan pencahayaannya sudah terpenuhi. Seperti yang sampaikan Pak Yus tadi sudah terpenuhi itu. Sebenarnya kalau kita berbicara angin itu kan yang membahayakan itu malah daya angkatnya itu ya. Berarti kan dari bawah ke atasnya. Sementara bangunan KMP kita kan juga sudah tertutup. Walaupun mungkin tidak sempurna karena kita tetap butuh angin gitu ya. Dan untuk memecah itu tadi yang sampaikan Cak Kici, untuk memecah itu memang ada 50 cm melingkar di bangunan itu yang fleksibel, sehingga itu yang bisa digunakan untuk memecah angin tadi. Sehingga fungsinya tidak akan gedung itu tidak akan terangkat karena kenapa? Sudah terpecahkan di situ. Mungkin kemungkinan terangkat mungkin ya. Mungkin, tetapi pecahan atas angin ini juga akan mempengaruhi kekuatan angin itu sendiri untuk mengangkat itu. Begitu Pak Yus. Semoga mendapatkan pencerahan sesuai yang diutarakan tadi.
Berikutnya, Mas Admin, ada pertanyaan? Ini tadi yang Pak Yus tadi. Nah, ini yang berikutnya. Dari CV 1000 kurang naik, Mas. Untuk legalitas selanjutnya, untuk kepemilikan asetnya, apa sudah aturan dengan aturan yang jelas? Waduh. Ya. Mohon maaf, Ya. kita tidak Kalau ini membicarakan hal aneh ya. Yang legalitas. ini Cak GJ ya, CV 1000 kebetulan junior kita ya. Oh, junior Ya, jenengan. Tio. Terima kasih Tio. Dia pengurus Kapensi. Oh, Pengurus Kapensi kami. terima dan kasih pengurus Mas HIPMI. Tio atas Pertanyaannya Mas Tio, terima kasih. Tetapi dalam konteks ini kita tidak membahas tentang legalitas. ya. Ya, kita tidak membahas tentang legalitas karena proses dari pembangunan itu sendiri masih belum selesai. Betul. Dan secara nasional itu belum belum diserahkan kepada pemerintah daerah atau diserahkan kepada desa dan kelurahan, sehingga legalitasnya masih belum kami belum mendapatkan informasi secara khusus tentang itu. Tapi intinya terima kasih Mas Tio, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi memang podcast kita ini karena kita ada di masyarakat jasa konstruksi, kita akan membahas konstruksinya saja dari sisi, karena kita juga pelaksana konstruksi, jadi dari sisi praktisi, sisi lapangan, pekerja yang ada di lapangan menilai suatu konstruksi itu seperti apa. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang praktisi, Pak. Iya. Ya, jagongan-jagongan semacam ini, jagongan-jagongan di lapangan mestinya memang ya, pada semacam konteks, itu. Jadi mohon maaf banget bukan kalau memang pada konteks kalau regulasi dan, dan aturan legal standingnya, tetapi konstruksi. Tapi apapun itu adalah pertanyaan yang luar biasa dan kami sampaikan terima kasih. Terima kasih juga, mungkin ini sebagai masukan, Pak. Menjadi Jadi pemikiran. mungkin suatu saat kita perlu mengalokasikan waktu tersendiri yang membahas hal-hal semacam ini. Karena kan begini, kabupaten kota berbeda-beda. Betul. Jadi ada yang bisa menggunakan aset. Betul. Kan permintaannya menggunakan aset daerah. Betul. Dan aset daerah itu bisa juga jadi bermacam-macam gitu ya. Ada yang menggunakan tanah persawahan yang masih harus dijaga pemanfaatan untuk ketahanan hijau ya itu kan, untuk ketahanan pangan lahan hijau. Ada juga yang menggunakan aset tanah kosong yang dimiliki oleh pemerintah dengan status tanahnya. Nah, sehingga apa yang disampaikan Mas Tio tadi, memang ke depan kan memang harus ada karena yang menyediakan tanah adalah pemerintah daerah. Ya, menyediakan lokasi dari pemerintah daerah, yang membangun adalah program nasional, sehingga kan ada bangunan yang berdiri dengan legal tempat lokasi bangunannya yang berdomisili di kabupaten kota, sehingga itu memang butuh legal standing, butuh secara hukum memang akan seperti apa nantinya. Gitu Mas Tio. Tapi kita juga mau terima kasih banget atas atensi Mas Tio atas podcast ini. Mas Admin, next mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Udah ada, cuma 2 itu aja. Oke. Terima kasih. Saya rasa cukup acara ngobrol pintar kita kali ini. Sebelum acara ini dimulai, untuk kebutuhan absensi dari admin, monggo seluruh viewer konco GJ yang ikut podcast ini untuk mengaktifkan kameranya untuk di absen secara fisik, absen wajah, di screenshot oleh admin. Monggo diaktifkan dulu kameranya. Ampun Mas. Jadi gitu Pak Taat, memang ini kebutuhan absensi, ini kebutuhan administrasinya ya Pak ya. Kalau wajah-wajahnya banyak yang kenal, banyak yang baru juga. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mengikuti podcast kita. Semoga berkenan di
hati panjenengan semua next bisa tetap aktif ikut ya Pak ya. Yep. Syukur-syukur sambil ngajak teman bisa nonton bareng dan sebagainya. Syukur-syukur lagi bisa ngikut yang berbayar Pak, biar dapat e-sertifikat, biar dapat poin juga. Karena memang itu dibutuhkan Pak itu nanti. Karena poinnya itu terintegrasi dengan SKPK. Oke. Iya. Ada berapa Pak? 43. Jadi memang ini masih perdana Pak yang di tahun 2026. Perdana di bulan puasa juga. Yeah. Ya, Mas Brio ya. Yeah. Di bulan puasa juga, dan terima kasih atas apresiasinya. Mas Brio, Cak Kici ya. Bapak Ibu sekalian, Cak Kici ini saya biasa panggil Mas Brio, jadi sehingga kami sangat dekat. Karena Cak Kici biasa bersama-sama dengan kita. Ketika kita diundang oleh kabupaten kota dalam proses BIMTEK untuk persiapan uji kompetensi asesmen. Jadi kami berdua yang biasa ditugaskan, sehingga kita lebih akrab dengan Mas Brio gitu daripada dalam konteks ini. Tetapi dalam konteks ini terima kasih Cak Kici, satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan ke saya, ke kami. Memang benar Pak. Beliau ini Pak Toat ini memang selaku mentor kami. Saya pribadi banyak ngangsu kaweruh mohon petunjuk dari beliaunya, terutama pada saat sebagai narasumber yang bekerja sama dengan para dinas-dinas dan memberikan pembekalan itu ya Pak ya. Iya, terima kasih. Cak Kici selalu mendampingi dan kita selalu belajar bersama, dan forum Ngopi Pintar ini adalah forum belajar bersama sebetulnya. Betul. Dan ketika kita berbicara pada konteks pembahasan pada spesifikasi tertentu, pada klasifikasi tertentu, ada kekhususan tertentu, kita membutuhkan sebetulnya kontribusi untuk perluasan begitu pengetahuan. Sehingga harapan kita forum yang seperti ini, harapan Cak Kici ya, forum seperti ini terbangun dan dibangun. Kenapa? Karena ke depan kita seperti yang sampaikan tentang komposit tadi, apa opsinya, apa banyak potensi apa yang kita peroleh. Kita butuh simulasi, kita butuh tenaga ahli, kita butuh ini. Seharusnya pada situasi yang sekarang ini ya, dengan perkembangan teknologi dan seterusnya, kita ini saatnya membangun intellectual construction. Jadi konstruksi ini bukan hanya konstruksi ini menjadi bagian dari keilmuan, bagaimana menjadi keilmuan sehingga akan menjadi intellectual construction atau construction intellectuality, sehingga kita memang menjadi bagian dari proses memberikan kontribusi itu tadi. Dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan opsi teknologi, apa yang kita lakukan di Indonesia ke depan. Opsi teknisnya seperti apa? Maksudnya kita ini kan tugas kita bagaimana opsi teknologi ini menjadi opsi teknis. Ya, betul. Ketika kita turunkan lagi cost and benefit tadi, biayanya murah, manfaatnya maksimal dan seterusnya disampaikan Cak Kici tadi. Mencari sampai mana yang benar-benar efektif, mendekati ideal begitu ya. Cak Kici, sekali lagi saya berterima kasih sudah diundang di sini, dan Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Kita bisa belajar bersama-sama, semoga bermanfaat. Saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah ini menjadi ibadah yang berkah dan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk perkembangan konstruksi kita. Terima kasih. Salam ngopi. Terima kasih Cak Kici. Sami-sami Pak. Terima kasih juga saya atas berbagai wejangannya. Baiklah para konco Kici. Itu tadi diskusi kita, ngobrol pintar kita dengan Pak Toat tentang Gedung Koperasi Merah Putih, sebuah karya perencanaan gedung komposit. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Semoga acara ini membawa manfaat. Sampai jumpa di waktu dan tema berikutnya. Mangan menje ente papat, kancane ngiler njupu erung sempat.
Jagongan Cak GJ pancene tepat, marai pinter tambah hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam GJ. Salam GJ. Terima kasih, Pak. Terima kasih.